Ya kalau saudara baca misalnya biografinya Calvin yang ditulis oleh orang abad 19, Gabriel baca pun bisa minder loh. Waduh, saya kalah loh dari Calvin. Calvin tuh bagusnya bukan main. Tapi kalau kita telusuri dengan teliti ya, Calvin ada buruknya juga. Calvin nyebelin luar biasa loh. Nah, Nehemia diberikan beban oleh Tuhan dan dia bertemu langsung dengan beban itu. Dan beban itu nggak mudah untuk ditangani. Jangan pikir beban itu hal indah. Begitu Nehemia ketemu orang Yerusalem, dia langsung muncul perasaan marah. Hal yang dia temukan ketika dia berelasi dengan orang Yerusalem adalah marah. Saudara, kalau kita jadi Nehemia mungkin kita bilang, Tuhan ganti beban deh. Saya mau fokus aja di politik. Saya mau fokus di kerajaan aja, ngurusin Yerusalem, nggak ada bagusnya. Orang-orangnya serakah, ada orang makan orang lain, ada orang nggak peduli orang lain. Masa kayak gini saya harus urusin? Tapi itu yang Tuhan berikan, inilah beban yang real. Kamu bertemu orang yang sama sekali tidak membawa kemungkinan kamu mencintai mereka, tapi kamu harus bertindak. Apakah Nehemia mencintai orang Yerusalem? Ya nggak tahu, tapi yang pasti dia bertindak di dalam kasih. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi mereka. Dan kalau saudara lihat, nggak ada loh kalimat-kalimat di dalam kitab Nehemia yang menolong Nehemia untuk mencintai orang Yerusalem. Misalnya saudara nggak menemukan ayat-ayat yang mengatakan mereka sangat menghargai Nehemia, mereka menghormati Nehemia lebih dari apapun, mereka sangat bersuka cita dan lain-lain. Itu pernah terjadi di awal, tapi setelah itu hilang di tengah-tengah. Kitab ini menunjukkan bahwa relasi antara Nehemia dan orang Yerusalem nggak bagus. Cuma di awal ada bagusnya, tapi setelah itu jadi dingin. Nah, itu sebabnya saudara nggak bisa punya konsep ideal ya. Karena konsep ideal itu selalu dari omong kosong lah, bukan dari realita, bukan dari firman juga. Nah, Nehemia mengalami kesulitan dan dia tahu ini beban dari Tuhan. Saya diminta untuk mencintai mereka. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita punya romantisasi pelayanan. Pelayanan itu kita anggap sebagai sebuah kondisi romantik, bukan membosankan dan bukan pahit. Maka kalau kita ketemu pelayanan yang membosankan, kita kecewa. Kalau kita mengalami kepahitan, kita kecewa karena sudah dikacaukan dengan romantisasi pelayanan. Romantisasi pelayanan sering kita temukan juga di dalam kisah-kisah tentang tokoh-tokoh di masa lalu yang selalu dibuat terlalu bagus. Carl Trueman mengatakan ini dosanya abad 19 ya. Semua tokoh sejarah, apalagi sejarahku, misalnya kalau orang reform, semua tokoh itu kayaknya luar biasa malaikat. Malaikat pun minder bacanya. Ya kalau saudara baca misalnya biografinya Calvin yang ditulis oleh orang abad 19, Gabriel baca pun bisa minder loh. Waduh, saya kalah loh dari Calvin. Calvin tuh bagusnya bukan main. Tapi kalau kita telusuri dengan teliti ya, Calvin ada buruknya juga. Calvin nyebelin luar biasa loh. Carl Trueman mengatakan, bayangkan ya, ada orang sesombong Calvin jalan di Geneva, lalu ada orang mengatakan, "Oi, Jean," karena namanya Jean, "saya ingat kamu dari Paris." Kemudian Calvin langsung menjawab, "Jaga kesopananmu, panggil Monsieur Calvin." Gitu. Jadi kamu harus panggil saya Tuan, jangan panggil nama, jangan sembarangan. Ini orang nyebelin dan dia sadar dia nyebelin. Calvin mengatakan, kalau saya kumpul dengan orang di ruangan, saya segera tahu semua lebih bodoh dari saya. Dia ngaku gitu. Jadi ngomong apapun mereka nggak ngerti. Saya sangat nggak sabar dengan orang bodoh. Dan dia menemukan semua orang lebih bodoh dari dia. Dan dia tahu ini dosa. Maka dia katakan, saya nggak mau mempunyai khotbah yang terlalu menekankan intelektual. Itu salah satu penyangkalan diri dia. Dia nggak mau memamerkan bahwa dia lebih tinggi secara intelektual, karena itu kelemahan dia. Jadi saudara lihat Calvin sebagai orang yang bergumul dengan kebusukannya. Dan ya itulah Calvin. Nah, kita nggak ngerti ini kan. Kadang-kadang kita ketemu pemimpin, atau mungkin Pak Stephen Tong sendiri. Saudara jadi kecewa, kok Pak Tong kayak begini? Ya saya akan jawab, memang dia begitu. Tapi kamu juga ada buruknya kok. Nggak ada romantisasi pemimpin. Saudara menghormati dan mengikuti seseorang karena saudara tahu ini kehendak Tuhan. Bukan karena orang itu secara romantik sempurna. Nah, ini banyak orang gak ngerti. Mengidolakan seseorang lalu jadi kecewa di tengah jalan. Kenapa kecewa di tengah jalan? Habis dia ternyata bukan romantik ideal yang saya harapkan. Yang gak ada romantik ideal. Demikian juga pelayanan. Kalau ditanya apa bebanmu? Oh, saya bebannya adalah untuk anak-anak. Karena anak-anak itu manis-manis. Siapa bilang? Anak-anak adalah pendengar paling kejam. Saudara kalau khotbah sama orang dewasa nggak minat, nggak ada yang tunjukkan. Semua berusaha ngangguk-ngangguk, meskipun sering salah ngangguk. Kita semua orang berdosa, ngangguk-ngangguk. Jangan sampai nggak bertobat, ngangguk-ngangguk. Kamu bertobat nggak? Ngangguk-ngangguk. Jangan-jangan tidak, ngangguk-ngangguk. Tapi anak-anak kalau mereka bosan, jangankan main kuku, mereka akan reply kamu dengan kejam. Anak-anak sekalian, Tuhan itu panggil kita. Ah Pak, bosan, kapan selesainya? Itu anak-anak. Saudara nggak akan menemukan ini di orang dewasa. Maka kalau orang meromantisasi idealisme pelayanan anak-anak, anak-anaknya manis-manis duduk-duduk di situ, lihat kita dengan perasaan yang begitu kagum. Lalu ketika kita gerak mereka kagum, kita cerita mereka kagum. Anak-anak, wow, Tuhan itu wow gitu, nggak ada. Nah, romantisasi pelayanan itu bahaya.
Saya pikir Nommensen adalah satu orang yang tahu betapa beratnya pelayanan ke suku-suku yang belum pernah diketahui oleh orang Eropa. Dia nggak punya romantisasi misi. Romantisasi misi ini yang sering dilakukan di zaman kita sekarang. Romantisasi, melihat misalnya Livingstone melihat asap itu keluar dari desa-desa di Afrika, lalu dia tergerak hatinya. Itu romantisasi. Nggak pernah dikasih tahu berapa buruknya orang-orang itu. Lihat orang asing begitu curiga, bisa dibunuh tiap hari ada dalam bahaya. Kalau kita tahu hal-hal seperti ini, kita makin hargai Nommensen. Jadi kalau kita cuma romantisasi pelayanan apapun, kita kurang hargai orang yang terjun di situ. Nah, seringkali kita tidak tahu bahwa pelayanan ataupun keterlibatan kita di dalam panggilan Tuhan adalah hal yang real ya, yang membuat kita bertemu dengan keadaan pahit. Dan kalau kita nggak tahu itu, begitu ketemu keadaan pahit langsung patah. Nah, Nehemia tidak punya beban karena idealisme romantik. Untungnya ya, dia nggak hidup di abad 19. Nah, maka ketika dia berpikir dia ingin kembali ke ingin datang ke Yerusalem memperbaiki tembok, dia sudah tahu perkataan Tuhan tentang Yerusalem. Yerusalem, kamu keras hati, kamu tegar tengkuk, nggak ada bangsa lebih keras dari kamu. Banyak kalimat nabi-nabi yang menyatakan Tuhan lebih suka jadi Allahnya bangsa lain daripada mereka. Tuhan benar-benar muak sama Israel, tapi Tuhan tetap setia. Nah, ini yang membuat Nehemia tahu setianya Tuhan itu bukan karena Israel diromantisasi, tapi karena Tuhan mempunyai cinta kasih. Nah, jadi kalau begitu bagaimana kita menunjukkan cinta kepada Tuhan? Dengan cinta kepada sesama, menjalankan apa yang perlu kepada orang-orang yang kita temui, betapapun menyebalkannya mereka. Itu ya, ini satu hal yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, bukan untuk kesempurnaan dari pekerjaan yang harus dilakukan di dalam bidang itu. Saudara mau bikin bisnis, saudara mau mengatakan saya mau bikin bisnis Kristen. Apa itu bisnis Kristen? Ini bisnis akan menjamur di seluruh dunia. Nggak usah punya cita-cita yang terlalu muluk seperti itu. Tapi ya saudara bisa dengan bertanggung jawab menyatakan apa yang saya kerjakan sekarang, saya kerjakan untuk orang-orang di sekitar saya, untuk orang-orang yang saya temui, untuk orang-orang yang saya kenal. Apapun yang saya kerjakan untuk mereka. Nah, ini namanya cinta Tuhan. Jadi cinta Tuhan berarti saya bertindak untuk menjalankan apa yang Tuhan mau secara real. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia.